Oke, artikel kedua ini juga tidak kalah menarik. Nah, kalau kalian belum bisa menemukan menarik atau mungkin kalian selalu tidak menarik ya kalau membaca artikel ini. Tapi kalau kalian sudah menemukan menariknya membaca artikel berarti sudah cocok jadi peneliti. Nah, menariknya artikel kedua ini yang tidak kalah menarik sama prospek teori. Jadi, artikel kedua ini ingin menguji apakah ada dampak kultural, ya, dimensi kultural terhadap pengambilan keputusan yang beresiko oleh individu. Nah, apa itu dimensi kultural? Nah, saya tunjukkan dulu di sini. Hofstede Cultural Dimension. Jadi si peneliti itu mengambil variabel culturalnya dari sini. Hofstede Insight ya. Hofstede ini adalah nama peneliti. Hofstede ini membuat ukuran dari national culture, ya, kultur nasional yang diukur menggunakan atau diobservasi menggunakan 6 dimensi ukuran kultural. Yang pertama ada yang namanya power distance. Ini ya, power distance. Kelihatan kan? Power distance. Power distance ini adalah sama seperti namanya, jarak. Jarak antara misal atasan dan bawahan. Seberapa mudah atasan itu berkomunikasi dengan seberapa mudah bawahan itu berkomunikasi dengan atasannya atau sebaliknya, ya kan? Apakah kalau ketemu atasan itu ya pak siapa gitu, pokoknya menyenangkan atasannya, terus kalau mau menyampaikan pendapat ke atasan itu butuh waktu, butuh prosedur yang jauh apa enggak, itu kalau dalam konteks pekerjaan ya. Kalau dalam konteks keluarga misal yang power distance-nya tinggi itu adalah yang kalau misal saya manggil orang tua saya pakai eh, sopan santun, harusnya sopan santun semua ya, pakai embel-embel pak bu kayak gitu kan, power distance-nya itu tinggi. Ya, kita harus salim, kalian salim sama saya atau saya juga kaget kalian salim sama saya, atau mahasiswa mungkin kalian enggak tapi mahasiswa yang lain, itu power distance ya. Kalau di film-film Hollywood gitu kan kita sering menemukan bahwa ada kalanya anak manggil orang yang lebih tua itu dengan nama kan, bukan panggilan om, tante, pak, ibu gitu kan. Itu nggak masalah. Itu bagian dari kulturnya mereka, itu power distance ya. Itu dimensi yang pertama. Kemudian individualism. Individualism ya tahu ya, seseorang itu menggantungkan kemampuan sendiri atau dalam suatu negara itu kultur kebersamaannya tinggi, ya, kultur individualisme tinggi, kebalikannya adalah kultur kolektivisme atau kebersamaan. Kemudian masculinity, kemudian ada uncertainty of avoidance, kemudian long term orientation dan indulgence. Nah, ini adalah dimensi kulturalnya si Hofstede. Dan si peneliti itu mengambil satu dimensi kultural dari Hofstede yaitu individualism, dan uncertainty avoidance yang akan diuji terhadap individu terkait dengan pengambilan keputusan yang berisiko. Jadi apakah perusahaan atau individu dengan tingkat individualisme yang tinggi itu punya kecenderungan mengambil keputusan yang berisiko yang berbeda dengan individu yang hidup di lingkungan dengan tingkat individualisme yang rendah atau tingkat kolektivisme atau kebersamaan yang
tinggi. Ya, premisnya itu penelitiannya. Jadi ini menguji apakah ada pengaruh individualisme terhadap pengambilan keputusan yang beresiko. Ya. Nah, pertanyaannya, pengaruhnya itu apa? Individualisme terhadap pengambilan keputusan yang beresiko itu pengaruhnya apa? Apakah perusahaan, ini bukan perusahaan, dari tadi keceplosan perusahaan. Apakah individu yang lingkungan individualismenya itu tinggi akan lebih risk seekers, artinya individualisme berpengaruh positif terhadap risk taking, atau seseorang yang berada di lingkungan individualisme rendah atau kolektivisme tinggi itu akan mengambil keputusan yang berbeda lagi. Ya, berbeda lagi. Jadi individualisme ini akan berpengaruh positif atau negatif terhadap pengambilan keputusan yang berisiko. Itu dugaannya. Nah, ada dua argumen yang kemudian disampaikan oleh peneliti, yaitu argumen yang dia namai tough guy hypothesis pertama, dan yang kedua adalah Gaussian hypothesis. Ya, tough guy hypothesis dan Gaussian hypothesis. Tough guy hypothesis ini pada dasarnya berpendapat bahwa tough itu kan dari kata-kata keras, kuat, gitu ya. Tough itu kata, kalau di bahasa Indonesia kan kalau nggak keras, ya kuat, strong gitulah ya, tahan banting dan lain-lain. Nah, tough guy hypothesis ini berpendapat bahwa seseorang yang memiliki individualisme tinggi itu akan cenderung mengambil keputusan yang beresiko. Seorang dengan tingkat individualisme tinggi itu akan mengambil keputusan yang beresiko. Kenapa? Karena menurut rumusannya, tough guy hypothesis, individualisme ini akan menyebabkan orang menjadi overconfidence. Ya. Kenapa individualisme ini menyebabkan orang menjadi overconfidence? Karena orang yang individualis menilai bahwa semua hal yang dia peroleh, semua pencapaian-pencapaian dia sampai saat ini, itu diperoleh atas hasil kerja kerasnya sendiri, bukan oleh bantuan dari orang lain. Ya, sehingga dia akan memberikan bobot penilaian yang sangat tinggi terhadap kemampuan diri sendiri, yang disebut sebagai overconfidence itu. Ya. Nah, karena dia percaya bahwa dirinya itu sangat mumpuni, maka pada saat berhubungan dengan pengambilan keputusan yang beresiko, dia yakin bahwa keputusan yang diambil itu sudah sangat tepat, ya, akan menghasilkan return yang tinggi walaupun resikonya tinggi. Ya, dia sangat yakin. Nah, itulah penjelasan dari tough guy hypothesis. Jadi ada pengaruh atau hubungan positif antara individualisme terhadap risk preference atau risk taking behavior karena adanya overconfidence. Nah, si si tough guy ini kalau diuji modelnya nanti memunculkan model mediasi. Ya, saya gambarkan di sini individualisme. Dualisme, kemudian overconfidence, yang lain adalah risk.
Jadi individualisme ini tidak mempengaruhi risk preference secara langsung, tapi dia harus melewati overconfidence dulu. Ya. Individualisme akan menyebabkan orang itu menilai dirinya sangat tinggi, terlalu tinggi mungkin. Nah, orang yang menilai dirinya terlalu tinggi ini akan berani mengambil keputusan yang beresiko karena dia merasa mampu atau memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tersebut dan untuk mendapatkan return, maka risk preference-nya akan tinggi juga, sehingga bisa dikatakan ada pengaruh individualisme terhadap preferensi resiko yang dimediasi adalah overconfidence. Nah, ini adalah tough guy hypothesis. Ya, tough guy hypothesis. Kayak ini. Sedangkan kalau yang satunya, cushioning, itu sederhana. Nggak menggunakan atau tidak menggunakan cushion. Tidak menggunakan variabel mediasi. Langsung dia. Ya. Pengaruhnya langsung. Pengaruhnya adalah negatif. Oke, nulisnya negatif. Inilah ya. Nah, kalau individualisme itu positif. Ini positif. Positif. Ini. Nah, kenapa Cashian hypothesis itu menyebutkan bahwa individualisme itu akan risk preference-nya rendah atau tidak menyukai resiko? Karena sama seperti namanya, Cashian itu kan dari kata-kata bantalan ya, bantalan. Cushioning itu kan supaya kita punya bantalan supaya kalau terjadi benturan itu dapat meredam benturannya, itu kan cushion. Nah, cushion hipotesis itu bunyinya adalah pada saat orang itu berada di lingkungan yang sangat individualis, maka setiap keputusan yang akan diambil, konsekuensi dari keputusan tersebut itu akan ditanggung langsung dan sendirian oleh individu tersebut. Ya. Kalau rugi sendiri, nggak ada yang mau nolongin, ceritanya kayak gitu. Kalau orang ini berada di lingkungan yang individualis. Ya. Sehingga orang-orang cenderung akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko. Kalau nggak backfire, kalau nggak jadi masalah buat dia. Ya kan? Maka semakin tinggi lingkungan individualismenya, semakin rendah preferensi resikonya. Kan berhubungan negatif. Kebalikannya, semakin rendah lingkungan individualismenya, atau yang kemudian disebut sebagai semakin tinggi kolektivismenya, kebersamaannya, maka semakin tinggi preference-nya. Individu yang tinggal di lingkungan dengan tingkat individualisme yang rendah, atau tingkat kebersamaan yang tinggi, itu dianggap lebih berani dalam mengambil keputusan yang beresiko. Kenapa? Karena pada saat dia gagal, ya, dalam misal keputusannya gagal, itu dianggapnya masih ada cushionnya, masih ada bantalannya, masih ada orang yang akan menolong. Ya, masih ada orang yang akan menolong.
Jadi ya udah sekalian aja saya ngambil keputusan yang beresiko. Kalau untung saya untung banget, kalau gagal ya nanti masih masih ditolongin kok gitu. Gitu ya. Itu Cauchy hypothesis. Nah, ini kayaknya Cauchy hypothesis itu sangat berlaku banget di Indonesia. Indonesia itu kan kebersamaannya tinggi ya. Umumnya ya, daripada Asia itu kan kekeluargaan gitu-gitu kan lebih tinggi dari negara-negara barat. Nilai-nilai kekeluargaan, campur tangan keluarga dalam kehidupan anak itu kan sangat tinggi. Ya. Makanya itu fenomenanya mungkin kenapa banyak orang di Indonesia yang melanggar aturan, terutama aturan dalam berkendara bermotor, aturan lalu lintas. Lampu merah terabas saja, high risk, high return, ya kan? Kalau lolos, nggak dikejar polisi atau nggak tabrakan sama kendaraan lain, saya mendapatkan kepuasan karena waktu lebih cepat dan lain-lain. Kalau misalnya saya tabrakan, nanti juga ada yang nolong, gitu. Mungkin seperti itu. Menolong dan memvideokan lebih tepatnya. Yaitu Cauchy hypothesis ya. Jadi ini tough guy hypothesis dan Cauchy hypothesis. Nah, dari dua argumen ini kemudian yang digunakan oleh peneliti adalah atau yang diuji adalah yang Cauchy hypothesis. Ya, Cauchy hypothesis. Jadi nanti peneliti akan mengumpulkan data, ya, data tingkat individualisme dalam sebuah negara dan data resiko atau preferensi resiko dari individu. Ya. Jadi sampelnya di sini adalah semua investor asing yang berada di atau melakukan transaksi di pasar modal Estonia. Estonia itu negara ya. Pasar modal Estonia nih. The data on investor actual risk taking comes from the unique Estonian dataset. Nah, penelitian ini fokus kepada nih, penelitian ini fokus kepada trading behavior dari 447 foreign investor. Jadi dari tahun 2000 berapa ini? Ya, dari periode pengamatannya dia ya, 2004 sampai 2012, dia berhasil mendapatkan data trading dari 447 investor asing yang melakukan aktivitas trading di Estonia. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh peneliti adalah, misal saya buat bentuk datanya ya, Excel-nya, sampel, kemudian negara, kemudian risk, gitu kan? Sorry, sini dulu adalah culture. Ini individualism aja saya tulis. National culture, individualism, dan uncertainty avoidance. Nah, sampel nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai sampel ke 447. Ya. Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah saya identifikasi nih, trader atau investor nomor 1 ini dari negara mana. Ya, misal negara A. Atau langsung aja ya, misalnya saya isi ya, ini saya random aja, misal Indonesia. Walaupun Indonesia nggak masuk sampel ya. Indonesia. Kemudian Singapura, Malaysia, Estonia, Estonia. Kemudian mana lagi sih deket-deketnya? Romania. Romania. Belgia. Belgia. Misal kayak gini ya.
Kemudian yang saya lakukan adalah untuk mengisi datanya, saya cek website tadi, Hofstede Cultural Index tadi. Ya kan? Saya ketik negaranya, Indonesia, Singapura, Malaysia, Estonia, mana lagi tadi? Belgia. Oh, you can only select 4 items ya. Nah, 4 dulu. Nah, kan ketemu datanya nih, individualism. Estonia 60, Indonesia 14, Malaysia 26, Singapura 20. Ya, ingat ya, Estonia 60. Saya isi Estonia 60. Indonesia 14. Ini 14, ini 14. Sekalian UAI-nya deh. UAI-nya 60 dan 48. 48, 48. 60. Singapura Orange 20. Malaysia hijau 26. Lagi Romania, Belgia. Romania 30, 75. Berarti ini 30 individualismenya, 30, 75. Romania ternyata dekat sama Indonesia ya. Tingkat kebersamaannya 30. Kemudian uncertainty avoidance-nya 94, 90. 94, 94. Nah, udah jadi nih. Ini variabel independennya udah jadi. Ya, individualism dan uncertainty avoidance udah jadi. Ya, kayak gini. Pak, bisa nggak saya pakai ini? Nah, nanti bakal saya tanya, sampelnya siapa? Sampelnya teman-teman saya, Pak. Teman-teman kamu tinggalnya di mana? Negaranya mana? Indonesia. Ya. Kalau kayak gitu, berarti kalau punya 10 sampel atau 8 sampel, berarti ini kan Indonesia semua teman-teman kamu kan, kayak gitu. Berarti ini skornya sama semua dong. Ini nggak bisa kalau seperti ini. Ya. Kenapa? Karena skor individualismenya itu diukurnya di tingkat negara. Ya. Bukan di tingkat individu sampelnya. Bukan di karakteristik masing-masing individunya, tapi diukurnya dari individu tersebut berada di negara mana. Nah, negara ini tingkat individualismenya adalah sekian. Ya. Sehingga kalau misal kalian menggunakan variabel individualisme, sampelnya adalah individu teman-teman kalian, kemudian ngukur individualismenya pakai Hofstede ini, itu nggak bisa. Karena indikatornya Hofstede itu indikator skala negara. Itulah kenapa alasan peneliti menggunakan sampel investor asing. Karena investor asing nanti persebaran negaranya nggak cuma dari satu tempat saja, tapi berbagai macam negara. Jadi skor individualismenya berbeda-beda, bisa diamati perbedaan masing-masing kultur negara. Ya. Yang bisa kalian lakukan kalau misal sampel kalian itu berada dari negara yang sama adalah indikator individualismenya itu dari kuesioner, dari survei yang kalian berikan ke masing-masing sampel. Ya.
Itu ya. Nah, perbedaannya cuma di cara mengukurnya saja. Tapi secara latar belakang, kalian masih bisa menggunakan latar belakang yang disusun di penelitian ini. Hampir sama. Kalian bisa pakai tough guy hypothesis, Gaussian hypothesis bisa. Ya. Judul skripsi, misal tough guy hypothesis terhadap atau pada perilaku pengambilan keputusan yang berisiko oleh investor. Gitu kan. Judul skripsinya itu udah cukup mengintimidasi teman-temannya sama dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya mungkin belum pernah baca artikel jadi atau belum pernah baca artikel yang ini jadi ikut penasaran gitu. Teman-temannya takut duluan itu judulnya serem gitu kan. Location hypothesis gitu kan. Tuh, jadi bisa ya ini ya. Menarik. Itu cara mengukur variabel independennya atau kulturalnya ya. Fashion culture. Pak, kalau saya pengen pakainya naik ukuran individualisme dari Hofstede gimana? Ya caranya kalian harus punya sampel dari berbagai negara. Ya, punya sampel dari berbagai negara. Itu caranya. Kemudian cara mengukur variable dependent atau resikonya ada 3. Ya. Pertama risk portfolio. Ini yang paling mudah kalian lakukan kalau mau mereplikasi ini. Karena kalian tinggal mencari atau meminta data standar deviasi dari portofolio masing-masing investor sampel kalian. Ya. Standar deviasi dari masing-masing portofolio investor menggunakan standar deviasinya Markowitz kan. Selesai. Ya. Pakai itu paling gampang. Yang kedua ada risk preference dan yang ketiga ada risk attitude. Nah, ini indikator yang berikutnya dari variabel risk. Ya. Jadi risk preference menunjukkan apakah investor itu risk averse atau risk seekers, dengan risk attitude itu menunjukkan kemampuan atau kemauan seseorang untuk melakukan tindakan berisiko apa enggak. Ya. Tuh. Kemudian langsung ke hasil. Nah, tabel 4. Ya. Kita lihat yang ini ya. Jadi ini tabelnya agak unik. Biasanya variabel utama itu ada di atas sendiri ya. Ini ada di tengah-tengah. So, yang lain itu variabel kontrol semua. Individualisme di model 1 itu hasilnya negatif, tapi nggak signifikan ya. Nggak negatif tapi nggak signifikan. Tandanya udah sesuai tapi hasilnya nggak signifikan. Baru di model 2 pada saat ditambahkan variabel kontrol, ya, diversifikasi, trading activity, holding period, dan lain-lain, ketemu hasil negatif dan signifikan. Bahwa ada pengaruh negatif antara individualisme dengan resiko portofolionya. Jadi individu atau sampel yang tinggal di lingkungan dengan tingkat individualisme tinggi itu cenderung lebih atau memiliki portofolio dengan resiko yang lebih rendah. Ya, ingat ya, individualisme ini adalah bukan individualisme sampelnya, tapi individualisme masyarakat atau budaya di mana sampel ini tinggal. Itu. Model 3 juga negatif signifikan, model 4 juga negatif signifikan. Ya. Jadi hasilnya sesuai hipotesis. Walaupun sebenarnya akan lebih baik, hasilnya akan lebih kuat apabila di model 1 ini udah signifikan. Ya. Kalau dia sendirian itu nggak signifikan, kemudian pas dimasukkan tambahan variabel independen lain, kemudian dia jadi signifikan, ada kecurigaan jangan-jangan dia signifikan gara-gara ada pengaruh dari variabel independen yang lain.
gitu. Jangan-jangan. Ya, jadi ini akan bisa lebih kuat lagi, menguatkan lagi apabila di model satunya ini hasilnya juga signifikan ya, menguatkan temuannya. Kemudian di model 2 variabel resikonya diganti. Kalau tadi resiko portofolio, sekarang adalah preferensi resiko dari individu. Ya, ini cuma di model 3 yang nggak signifikan, tapi yang lainnya hasilnya adalah negatif dan signifikan. Sekali lagi menunjukkan bahwa sampel yang tinggal di masyarakat dengan budaya individualisme yang tinggi itu menunjukkan perilaku risk averse yang tinggi juga, ya, atau menunjukkan perilaku tidak suka resiko yang lebih rendah. Sedangkan di tabel 6 hasilnya ini malah positif, ya, hasilnya malah positif. Ya, jadi risk attitude-nya positif. Nah, ini yang juga kurang menguatkan temuan dari temuan sebelumnya. Ya. Walaupun di model 1, 2, 3 ini tidak signifikan nih, ya, koefisiennya, tapi dia tandanya positif. Jadi ada lebih ke arah tough guy hypothesis. Ya. Sedangkan di model 4 dia bahkan sampai positif dan signifikan. Ya. Nah, temuan di tabel 6 ini sekali lagi menambah atau mengurangi kekuatan dari temuan di penelitian ini. Ini tambahan hal yang meragukan setelah sebelumnya ya, ada ketidakkonsistenan di tabel 4, tabel 5 juga nggak sepenuhnya konsisten, di tabel 6 malah kebalik hasilnya, hipotesisnya tidak terbukti. Tapi penelitian ini memberikan gambaran bahwa bisa jadi nih, ya, menarik untuk ditelusuri lagi dampak kultural ini terhadap pengambilan keputusan yang berisiko. Nah, kalau kalian mau menggunakan penelitian ini, kalian bisa merubah ukuran individualismenya. Ya, karena di sini individualisme diukurnya dari tingkat nasional kan, dari tingkat level negara kan, budaya negara. Kalian bisa merubahnya ke tingkat individualisme yang melekat di masing-masing individu, bukan di lingkungan tempat individu itu berasal. Yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan variabel kultural yang lain. Sini kan banyak sesuai dengan Hofstede, ada power distance, individualism, masculinity, dan lain-lain. Bisa kalian pilih, kemudian kalian cari argumennya terhadap pengambilan keputusan yang berisiko. Ya, jadi nggak cuma berhenti di individualisme dan uncertainty avoidance. Ya. Nah, ini nanti silahkan dibaca-baca lagi karena ini lumayan menarik. Ya, misalnya Indonesia. Kemarin saya sempat baca, kemudian saya biasanya kan kalau kayak gini adalah paling pada saat saya ganti negaranya penjelasannya sama semua dari negara satu dengan negara dua. Paling bedanya cuma angka-angkanya, skornya. Ternyata setelah saya baca-baca enggak, penjelasannya itu lumayan mendalam ya, karena saya menemukan istilah yang Indonesia banget nih. Nih, di bagian uncertainty avoidance. Uncertainty avoidance itu di sini sebutkan pada saat individu itu cenderung berusaha, atau bahasa sederhananya orang-orang Indonesia itu kebanyakan orang yang punya tujuan atau orang yang mengalir aja sih, kan? Should we try to control the future or just let it happen? Ya. Nggak tujuan atau mengalir aja, kan? Or just let it happen. Di sini skornya 48. Ya. Punya skor yang rendah pada terkait dengan avoiding uncertainty. Di sini dijelaskan ada strong preference in Indonesia terkait dengan kultur Jawa,
dan macam-macam. Jadi dia udah nyebut Javanese culture, berarti udah mendalam dong. Kemudian tambah lagi nih ada istilah asal bapak senang yang menunjukkan masalah uncertainty avoidance. Main manifestation of Indonesia's uncertainty avoidance adalah is to maintain the appearance of harmony in the workplace. An intermediary remove the uncertainty associated with a confrontation. Ini Indonesia banget. Jadi orang Indonesia, terlebih lagi budaya Jawa ini ya, itu kan sopan santun dan lain-lain. Jadi kalau ada ketidakpuasan dengan tetangga, dengan atasan, itu dibatin aja. Di depan kayaknya, oh iya, 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 gitu kan. Tapi di belakang muncul rasan-rasan dan lain-lain. Karena menghindari konfrontasi. Ya, berusaha meningkatkan harmoni dalam workplace. Nah, salah satu bentuknya ini asal bapak senang. Ya, ternyata bosnya salah ngambil keputusan atau mau memutuskan tapi tahu kita tahu kalau itu salah, tapi diam aja, ya udah iyain aja lah daripada macam-macam gitu. Nah ini di Indonesia. Nah coba nanti baca-baca kalian tertarik sama negara apa dibandingkan dengan Indonesia kan lumayan. Buat bacaan selama WFH gitu ya. Itu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti saya akhiri.